min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, kalau dan dari akhlaknya para salafus saleh, kalau melihat seorang dari saudaranya yang sudah memutus hubungan dengan dunia. Jadi gini, ada di antara mereka itu yang kadang-kadang inginnya uzlah, biasanya milih gunung atau turbah. Mereka di situ memutus hubungan dengan dunia, terus ibadah, taqarrub ila Allah. Itu kadang dilakukan beberapa bulan, berapa tahun, dan kemudian setelah itu dia itu kalau sudah seperti itu kadang berhenti hadir lagi pengajian, hadir lagi walimah pernikahan dan lain-lain. Nah, kadang orang kalau sudah setelah dia itu beruzlah balik ke masyarakat dibully, disuudzoni, gak kuat ya, terus kesel lah, macam-macam. Itu nggak boleh. Makanya beliau ingatkan, la yahmiluhu ala illatin fasidah, nggak boleh disuudzoni, itu nggak boleh. Seperti mengatakan dia nggak bisa uzlah, dia nggak bisa sendiri, dia cuma cari ketenaran aja, uzlah sementara itu supaya tenar aja. Atau supaya dia itu dihadiri acaranya atau diagungkan. Orang kalau sudah seperti itu biasanya udah di rumah nggak keluar. Jadi orang supaya datang ke dia. Enggak. Bal yajib hamluhu ala annahu yaf'al dzalik khalisan liwajhillah. Tapi kita harus husnudzon, dia tidak uzlah dan tidak keluar kecuali memang lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Ya. Karena orang uzlah itu kan bagian dari riyadhah. Riyadhah itu artinya berjuang dan berupaya untuk menginjak dan menundukkan hawa nafsu. Enggak gampang hadir. Ana sing uzlah tapi nggak handphone. Ya. Tambah ngarai dosa iku. Mending metu gak usah handphonean. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf itu uzlah 15 tahun hadir. Nggak keluar dari kamar tuh 15 tahun. Terus kira-kira ngapain? Ibadah sama Allah. Coba hadirin, ini kalau nggak orang-orang yang punya hubungan dekat sama Allah nggak kuat. Yang mengeluarkannya aja Habib Muhammad bin Idrus, dan itu pakai istikharah, isyarah dari Rasulullah sampai bisa mengeluarkan. Kalau tidak ada rasa nikmat dalam ibadah nggak mungkin. Orang di penjara aja hadirin itu masih keluar loh. Keluar ke lapangan, keluar ke masjid, malam baru masuk ke penjara lagi, ntar pagi keluar, masih ketemu orang. Itu penjara. Uzlah ini sendirian di kamar. Kadang keluarga anak istri juga nggak ketemu. Nih, coba aja, sampean gak usah uzlah, kena PPKM lo stres, gak oleh metu, ilingon winginane PPKM ini. Jenenge duduk PPKM pertama, biar apa sini? PSBB terus PPKM. Naringnya jadi PP apa mana ini? Ya. Mesti ingat nggak kita nggak boleh keluar, dijaga karena itu kita sudah sumpah gak sonang dindi. Ini belasan tahun, 15 tahun. Nah, di situ dia mujahadah, bertakorup kepada Allah, ibadah. Kita di masjid, di majelis, lama sedikit aja sudah geringgingen kabeh sikil.
Saya waktu ke tempat uzlahnya Habib Abu Bakar, ya Allah, lihat tempat uzlahnya Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus di Masjid Al-Idrus di Tarim, itu sampai beliau itu saking duduk tawarruk itu senden ke tembok, sampai temboknya nih dari batu itu, sampai saking lamanya sampai ada bengkok gitu. Bekasnya beliau itu nyandar. Masya Allah. Kemudian jadi itu uzlah. Jadi mereka orang-orang kaum sufi itu kadang-kadang seperti itu. Mereka di turba atau di jabal, di gunung, terus mereka dzikiran seperti yang dilakukan Syekh Abu Bakar bin Salim di mana? Di Syaib Nabi Allah Hud. Jadi Nabi Allah Hud itu ada makbarahnya. Terus di situ orang-orang bikin tempat-tempat untuk musola kecil-kecil untuk ibadah sama Allah. Jadi mereka di musola itu ibadah kadang berapa bulan, terus baru pulang. Ibadah berapa bulan, sampai menenangkan diri, deketin diri sama Allah, terus pulang. Nah, di sisi itulah uzlah, menjauh dari orang. Kita perlu itu. Kita perlu. Kadang-kadang perlu suatu saat kita deketin diri sama Allah, jadi nggak usah sama orang. Nah, kalau orang sama orang terus ini nggak bisa deket sama Allah nanti kita. Tapi juga jangan sama orang nggak sama sekali. Kapan kita dakwah? Kapan mau manfaat buat orang? Ini perlu. Sampai kadang-kadang uzlah. Tapi kalau uzlah gak kira apa percaya, stres itu. Gak tau metu apa Harun, stres. Kamu gak jelas uripe ya. Padahal orang mau ibadah sama Allah. Dulu biasa seperti itu. Nah aku uzlah gak percaya kok. Itu diet itu. Ya, jika lemu-lemu ya. Pokoknya macam-macam. Nah, kalau sekarang yang itu yang pertama. Jadi masalah uzlah. Yang kedua, kalau orang selesai uzlah, jangan disuudzoni. Apa kok gak kerasan? Ya memang sudah selesai. Kan tidak selalu seperti itu hidup. Nah, jangan pernah sekali berpikiran yang negatif kepada saudara kita. Macam-macam. Oh mungkin dia sudah dekat sama Allah, sekarang saatnya mengambil. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih senang uzlah mestinya daripada ngadepin orang. Cuman kata beliau, gimana saya mau uzlah? Sedangkan saya itu kalau bicara, kalau duduk menjadi sebab hidayah orang banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu di majelis buat orang dekat sama Allah. Kalau jalan di pasar, orang melihat beliau itu yang ahli maksiat tobat hadirin. Sampai dalam manaqibnya disebutkan itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau lewat di pasar, orang pasar yang lagi jual beli berhenti semua, ngangkat tangan sama Allah doa. Karena mereka menyangka, mereka mengira, mereka meyakini kalau ada Syekh Abdul Qadir Jailani, doa itu nggak ditolak sama Allah. Sampai seperti itunya. Nah, gara-gara itu ya lebih pilih untuk khiltah atau ketemu sama orang. Kalau enggak lebih senang uzlah sendirian sama Allah. Maka itu wa iyyaka ya akhi antadun fi ahadin min ibadillah al-munqati'in fi turba au jabal su. Jangan kalian berprasangka buruk ya, kalau kemudian setelah dia uzlah dia kumpul sama orang. Jangan, ya mungkin sudah selesai dia. Kemarin maunya seperti itu dan ini selesai. Ya mungkin sunudon yang lain. Fa'alam dzalik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini bab yang pertama. Jadi kalau boleh juga saya kiaskan adalah kalau ada teman kita ini hijrah, taubah, moro-moro wis serban, ya, alhamdulillah. Tahu-tahu balik mana? Kembali lagi seperti semula, nggak serbanan lagi, nggak kofiahan lagi, nggak semua lagi.
la tusiudzon bihi, jangan suudzon. Jangan terus, waduh, iki tobat gak kuat iki. Iya. Pengennya tobat tapi gak kuat, 2 minggu tok balik maneh. Jangan suudzon, biarkan aja. Intinya juga kita ini jangan terlalu banyak nilai orang. Lebih baik kita itu nilai diri kita sendiri, ngurusi awake dhewe. Masalah yang beredar di antara kita itu karena terlalu banyak orang yang ngurusin orang. Banyak orang ngurusin orang, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya ini punya banyak aib, punya banyak kekurangan, ya, punya banyak dosa. Bahkan yang diurusi itu sama dirinya, dosanya lebih banyak dirinya. Ya. Maka dari itu, sebaiknya jangan pernah suudzon kepada siapapun. Jangan pernah suudzon kepada siapapun. Sahib suudzon akhta wa in asab. Orang yang prasangka buruk itu dia salah walaupun benar. Prasangkanya dia itu benar tapi jadi salah. Jangan. Orang suudzon itu juga, kalau kita ini kalau sudah terlintas dalam hati kita suudzon, kita mesti introspeksi, berarti hati kita ini kotor. Kita ini nggak perlu suudzon, yang suudzon itu biar polisi, jaksa, pedagang, itu suudzon. Polisi gak suudzon, gak ono maling ketangkep. Ono maling ketangkep, ojo suudzon PE wali. Kosong gue. Kan penjara ya ono wonge wis. Jaksa juga ketika orang disuudzoni mungkin dia bohong, mungkin apa? Ya. Pedagang itu harus waspada. Makanya orang pedagang itu suudzon. Ya. Ada orang mau beli gini nawar ini suudzon, oh si PE tinggi ini. Kalau enggak, ya rugi terus dibohongi orang dia. Ya waspada atau suudzon harus. Nah, kiai, habib, dai tak boleh suudzon. Husnudzon tok wis. Masih yo sing teko nang mbene pengajiane bajingan tetep suudzon, husnudzon. Mungkin lebih baik dari saya. Karena apa? Beda kasus. Kalau pedagang waspada agar hartanya tidak ditipu orang, tapi kalau ulama husnudzon kepada orang agar ilmu yang disampaikan manfaat. Mau nyampein, mau deketin orang sama Allah tapi dia dalam hatinya sudah tak kira tobat rai ini arek-arek kayak gini. Ya gak iso. Ya. Enggak bisa. Oke. Ulama itu yang ditanamkan di hatinya itu husnudzon sama orang. Manfaat besar sudah. Orang yang dihadapinya sama dia dianggap orang soleh, orang wali semua sudah. Mestinya seperti itu. Jenengan para santri juga gitu husnudzon. Prasangka baik dengan siapapun. Ya. Katanya Rasulullah 70 udhur iltamisu li akhikal muslim 70 udhran au kama qala. Kalau kita melihat sesuatu di saudara kita, teman kita, sesuatu yang enggak enak, cari alasan 70 alasan. Oh mungkin gini sampai 70 alasan. Wis ono alasan mana baru. Ya. Ya biasakan untuk orang itu, kalau sekarang bahasanya namanya positive thinking. Lihat segala sesuatu itu, oh mungkin dia begini. Oh mungkin dia begini. Enak uripmu kayak ngono. Hidupmu. Makanya kata Rasulullah khuslatan. Ada 2 sifat yang tidak ada di atas 2 sifat ini kebaikan apapun. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Prasangka baik pertama sama Allah. Setiap dapat musibah pun baik. Oh. Prasangkanya baik terus sama Allah, ini sayang sama saya. Allah ini gini sama saya. Itu orang yang paling beruntung, yang pertama, yang paling baik. Yang kedua sama makhluk. Sama hamba Allah ini. Ada satu pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren ini kedatangan tamu perampok.
Rampok. Kiainya lihat bawa pedang, bawa ini, langsung husnudzon. Anu ya, mujahidin fisabilillah ya. Perampok diwara mujahidin. Perampok enggak utin ya Allah, dibilang mujahidin ya yo-yoan. Langsung siapkan makan. Santri-santri langsung menyiapkan makan. Setelah santri nyiapin makan, katanya kiainya, sebelum anak-anak menyiapkan makan, monggo sampean wudhu dulu sholat. Nanti sampean selesai sholat, anak-anak makanannya udah siap. Akhirnya wudhu ini perampok ini. Setelah wudhu sholat, setelah sholat makan. Guyu perampok. Ya prek maling di para mujahidin ya. Istilahnya setan di para malaikat itu loh. Ya. Udah. Selesai mereka makan, pulang. Gutok torik ini, cari apa? Mangsa lagi. Dapat berapa bulan lagi, lewat ke pesantren itu lagi. Iki lho pondok iki. Sing kiai sak muridé goblok kabeh iki lho. Mosok di perampok dibilang ini. Terus katanya, "Oh iya, ayo mangan maneh deh kono, ayo datang lagi." Disambut lagi. Tawa mereka. Setelah disambut lagi, subhanallah. Santri-santrinya ini pada hafal Quran. Santri-santrinya ini yang sakit sembuh. Kok berubah sih suasana ini? Tanya perampok itu, kok bisa kayak gini? Kemarin pas sampean ke sini, sampean kan wudhu. Bekas air wudhunya itu nggak boleh dibuang sama kiai, terus suruh minum, suruh mandi santri sak pondok. Bekasnya mujahidin. Terus, waduh subhanallah. Sing biyen ngapalno Quran gak apal-apal langsung ngapal. Yang sakit sembuh, ini semuanya berkatnya airnya sampean-sampean. Astagfirullahaladzim. Nyesel cerita kepada kepala perampok. Ya apa gak ada ceritanya. Apa? Santri ini sampai seperti ini karena bekas air wudhu kita. Hah? Kepala perampoknya langsung meneteskan air mata, nangis. Amal tu Rabbi. Aku bermuamalah dengan Allah, Tuhanku, dengan hal yang buruk maksiat. Wa amalani bihusnil muamalah. Tapi Allah sebaliknya, bermuamalah denganku dengan sebaik-baiknya muamalah. Kami yang ahli maksiat menjadi sebab Allah beri ilmu mereka, Allah kasih kesembuhan mereka. Nangis, akhirnya tobat, dan dari situ perampok-perampok itu saling janji, dari saat ini kita sudah nggak usah jadi perampok lagi, kita jadi mujahidin beneran. Akhirnya gara-gara husnudzon, perampok itu tobat, santri ini ilmu ini manfaat, dapat obat, semuanya jadi baik. Coba suudzon, perampok kita tambah jadi perampok. Santri sing ngombe banyune ku lara kabeh. Ruwet kabeh. Maka itu kedepankan dalam segala hal dalam dakwah itu, khususnya husnudzon atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukan berarti terus husnudzon itu nggak waspada. Kita bisa pilih kapan kita waspada, kapan kita berhusnudzon kepada siapapun. Kemudian dari akhlaknya para aslafus saleh adalah mereka nggak pernah sumpek ngurusi rezeki, nggak pernah. Buat mereka aib
Kalau malam kepikiran gara-gara gak ono duit, mikiri rekening sumpek, gara-gara di PHK sumpek. Pokoknya kalau kita mikiri uang terus kita sumpek, berarti kita ini makomnya masih rendah. Ya, makom kita masih rendah. Kayak orang yang nggak percaya sama jatah yang sudah Allah tentukan. Rezeki itu kau sumpek nggak sumpek ya keluar datangnya segitu. Makanya sumpek ini cuma nambah beban. Walaupun kadang-kadang yang buat sumpek itu bukan karena rezekinya yang kurang, tapi yang bikin sumpek itu diakali wong. Ya, bisnis terus dibohongin orang, itu bukan masalah uangnya hilang yang sumpek, tapi masalah dibohongin orangnya ini loh, kecewa. Memang ada yang seperti itu. Tapi kalau kita mau hakikat, mau belajar hakikat, nggak akan pernah orang bisa ngambil rezeki dari kita kalau nggak memang takdirnya Allah. Bisa nggak orang itu nyuri uang Anda kalau Allah nggak nakdirkan rezeki itu milik dia tapi tetap milik Anda? Nggak mungkin. Makanya kata ulama yang namanya musibah itu ada dua. Ada musibah itu yang langsung dari Allah, ada musibah yang Allah lewatkan manusia. Contohnya apa? Musibah yang langsung dari Allah, tsunami. Apa? Angin topan. Angin topan itu kira-kira langsung Allah yang ngutus apa ada orang yang buat? Apa hair dryer gede ngono? Kira-kira langsung. Itu namanya musibah yang langsung. Kayak apa? Gitu. Ada musibah yang dilewatkan orang. Musibah dilewatkan orang itu kayak sampean jalan ditabrak motor. Ya, orang ini kena hukum dunia dan lain-lain, tapi tetap Anda harus yakini kalau Allah nggak mau, nggak mungkin motor itu bisa nabrak saya. Gitu. Makanya kan orang itu kalau mau hidup enak, katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau orang mau hidup enak itu kalau punya prinsip seperti ini, apa yang diperbuat manusia hanyalah melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Kon lek cekelan mbek iki, urimu tenang. Enggak pernah takut sama orang. Enggak pernah khawatir dengan gangguan orang. Manusia itu hanya bisa berbuat kepada sampean hanya melaksanakan apa yang sudah Allah takdirkan. Kalau enggak. Paham ya? Jadi kon lek putus mbek ujugmu, gak usah sumpah. Pikirin ya, bahwa gak bisa apa-apa kecuali memang ini sudah ketentuannya Allah. Jadi gak perlu banyak akhirnya kita, makanya mereka di sini adam ihtimamihim bi amri rizq wan syirah adam insyirah sudurihim idza lam yabit inda ahadihim dinar wala dirham. Dan mereka itu ya tetap wa insyirah, bukan adam ini, wa insyirah sudurihim ya. Dan hati mereka lapang, bisa tidur enak walaupun malam ketika dia tidur tidak ada 1 rupiah pun di rekeningnya atau di lemarinya. Nek kok lak dompet mbok deloki. Ya. Jadi mereka nggak pernah sedih dengan rezeki dan masih hidupnya tenang walaupun tidur dalam keadaan nggak punya uang. Itu para sufi. Wa kanu yakrahuna iddikhar ghadabin, dan mereka bahkan paling nggak suka menabung. Ini sufi ini. Mereka nggak suka nabung. Nabung terlalu lama itu buat makan buat besok aja enggak. Kalau dapat rezeki dihabisin hari ini, sisanya disedekahkan. Besok ya besok kan Gusti Allah gak turu, ono maneh.
Hebat. Ini tawakalnya mereka sama Allah. Nah nanti kalau kita kan nggak gitu. Kalau kita kayak gitu umpamanya oleh gaji terus entekno tanggal 1. Ya, dipangan siliane enggak seperti itu. Nanti kita gimana? Nanti kita akan bahas. Wa idza waqa'a anna ahaduhum ittakhar kutul ghad awal jum'ah wa syahr aw nahwa dzalika ana dzalika ala isbil ailah. Kalau sampai mereka nyimpen bukan untuk pribadi tapi untuk nama keluarganya. Beli beras 1 karung. Buat apa? Masa mau dimanda? Buat 1 bulan. Biar yang di rumah tenang, kelihatan ada beras ini. Jadi nawa itu beli beras itu nenangkan anak istri, karena kalau nenangkan anak istri ada uang itu mereka tenang. Itu beli minyak, beli ini semuanya ditaruh di supaya anak istri tenang. Jadi niatnya bukan dia itu takut nggak makan. Tapi niatnya membahagiakan anak dan istrinya agar tenang pikiran mereka masalah nafkah atau makan. Seperti itu. Taskinan lil ittirab alladzi rubbama yaqa' fi qalbil a'ila idza lam yakun indahum syai' yaqulunahu. Karena kadang-kadang keluarga ini kalau lihat dapur kosong sumpek, anak-anak lihat ini sumpek, kesian. Karenanya kita siapin untuk mereka gitu wis lengkap ya wis. Intinya mereka itu hadirin, kalaupun sumpek jangan sampai sumpek masalah rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin. Ketika orang sumpek urusan rezeki itu menunjukkan bahwa dia itu nggak yakin sama Allah sang pemberi rezeki. Kita itu kalau dijamin orang so tenang. Kenapa dijamin Allah nggak tenang? Ini ada cerita. Ceritanya takmir masjid. Takmir masjid ini memperhatikan ada seorang jamaahnya yang nggak pernah keluar dari masjid. Pagi mulai subuh pulang isya. Keluar tuh mangan tok sediluk. Namanya ini adalah orang yang tajarrud. Orang yang hanya mau waktunya untuk ibadah toh. Ngaji, sembahyang ngaji, iktikaf. Ya, seperti itu terus. Imam masjid ini lihat orang ini seperti itu, tanya, "Mas, aku lihat sampean ini kok tiap hari di masjid nggak kerja, nggak ada mata pencaharian." Dia jawab, "Maaf Ustadz, Pak Imam, kebetulan saya ini ingin tajarrud kepada Allah, ingin melepaskan semua dunia, dan saya ingin ibadah sama Allah, dan ada yang nanggung kecil-kecilan temen ini semuanya. Kalau siang ngasih makan, kalau enggak puasa saya. Ya. Anak istri saya alhamdulillah bisa hidup dengan apa yang ada." Ya. Jawaban imam, loh. Terus ya saya pasrah aja sama Allah. Tawakal. Kata imam, tawakal sama Allah tapi kerja dulu. Kerja, kasih anak istri, baru tawakal sama Allah, baru di masjid. Kalau nggak kerja gimana? Lo kan Allah yang nanggung. Ya Allah yang nanggung, tapi kan tetap aja harus kerja. Gak bisa seperti ini. Akhirnya ya udah, mulai sekarang saya keluar dari masjid. Saya mau kerja. Wah gitu. Nanti maghrib isya baru di masjid. Pagi kabeh di masjid. Seakan anak bojomu, gak jelas. Dapat 3 hari, ya dapat 3 hari, subhanallah, ini orang gitu lagi, nggak kerja lagi, di masjid lagi. Imamnya lihat lagi, iki kayak sudah dikandani model hari ini, dipanggil lagi, tanyain lagi, sudah kerja? Kok
aku lihat sekarang mulai pagi di sini lagi kau enggak. Katanya, alhamdulillah. Saya kemarin kerja, ada Pak Haji tanya saya, "Loh sampean kan biasanya di masjid ibadah, kenapa sekarang kerja?" "Sama Pak Imam nggak boleh, karena saya harus kerja untuk anak istri." "Wes, kamu ke masjid aja, yang nanggung anak istrimu, makananmu semua aku. Aku seneng lihat kamu ibadah, wes sing nanggung pangananmu aku kabeh wis." Kata imamnya, "Oh, jadi Pak Haji itu nanggung?" "Iya, saya makan semua ditanggung Pak Haji, tidak usah khawatir," katanya. "Anak istri saya semua ditanggung sama beliau." "Ah, kalau gitu nggak apa-apa. Sampean mau ibadah di masjid 24 jam nggak apa-apa, selama ada yang nanggung." Kata makmum tadi, "Imam, apa? Sampean iki genahe ya apa sih? Sing ngangkat kon dadi imam ndek kene iki sapa?" "Loh kenapa?" "Loh, kemarin saya ibadah berdalil bahwa yang nanggung saya Allah, sampean bilang enggak bisa, harus kerja. Tapi saat ini ketika saya bilang Pak Haji yang nanggung saya, sampean bilang kalau gitu gak apa-apa." Gimana? Ditanggung Allah gak oleh, ditanggung menungso oleh. Sampean ini percaya Allah apa percaya menungso? Gimana Bapak ini? Maka saya lihat bahwa Anda ini orang yang tidak yakin kepada Allah. Mulai saat ini semua sholat yang saya lakukan di belakang imam, saya qadha, saya bayar, saya ulang. Karena saya nggak sholat di belakang orang yang nggak yakin sama Allah. Mau terketuk hatinya imam. Dari situ mengambil pelajaran. Ini kadang-kadang kita kan gitu hadirin. Kita ini kalau ditanggung orang kaya percaya, ditanggung Allah yang maha kaya nggak percaya. Ya ini. Tapi kalau mereka para aulia itu masya Allah yakin betul. Karena memang sahabat Nabi kan ada memang ashabus sufa yang hidupnya cuma ibadah sama Allah saja, tidak apa-apa sudah. Yang lain mau kerja monggo, ada yang mau jihad fisabilillah monggo, ada yang mau dakwah, ada yang mau ini monggo, semuanya pilih jalannya masing-masing. Pokoknya nanti tanggung jawab semua masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakin qad sami'tu Sayyidi Ali al-Khawas yaqul min kamalil arif idza tala'a ala anna syai'il fulani min rizqihi an la yukhzinahu aw la yakhzinahu bal yasbir hatta ya'tihi fil waqti alladhi ja'alahu Allahu fihi. Ya, sebagian orang itu aulia wa sholihin kayak sudah dikasih sama Allah firasat, tahu bakal itu milik dia, tahu bakal itu datang. Tapi ya mereka tetap menanti. Itharon li faraghil yad minad dunya ala imsakiha. Mereka apa? Menanti sampai datang di waktu yang Allah tentukan dan mereka memilih untuk mengosongkan tangan daripada dunia, daripada memegang dunia. Jadi lebih senang untuk menyedekahkan. Karena idlafa idatalil itikhor, nabung itu tidak ada untungnya akhirat, duniawi untung. Ya, wong nabung duniawi untung. Apa? Hemat pangkal kaya. Tapi nabung kak sodako pangkal melarat di akhirat nggak punya apa-apa dia. Ya. Maka diingatkan kita di sini tentang bagaimana kaum solihin. Nah kita yang penting tahu. Terus gimana Beb? Saiki aku ngomong saonoke, masuk aku yo duwe-duwe rek. Duwe aku dek gini, di mana? Di rekening juga, ya untuk kepentingan pribadi. Cuman kalau nabung banyak tidak. Alhamdulillah kita pokoknya semua itu seperlunya. Kalau ada yang datang bagus dari Allah juga jangan ditolak. Ya, satu yang banyak jangan ditolak. Kalau nggak mau bagikan ke orang lain. Kita bagiin ke orang lain. Jadi kalau semuanya jenengan dapat rezeki, ya, saya selalu berpikir seperti ini, mbok bener mbok gak iki yo. Tapi lek mbek wong sufi iki beda.
Kita kalau dikasih rezeki sama Allah, pilihan kita dua, nikmatin atau sedekahkan. Sedekahkan jauh lebih bagus. Menikmati lebih afdol daripada menyimpan. Sudah kita nggak nikmati dihisap. Kon dikei Allah Ta'ala rezeki, dikei duit 10 miliar. Afdolnya sedekahkan ini uang. Kalau tidak, gawe omah sing apik, numpak motor sing larang, tuku motor sing rego 2 M. Enggak apa-apa. Daripada kau numpak motor sing rego 200, duwe iki mbok simpen, mbok tinggal mati. Nikmatin tidak, tanggung jawab sama Allah yang dia. Tapi yang nomor 2 ini, menikmati ini melanggar kaidahnya Sufiyah ini. Kalau mereka nggak suka, maunya sedekahkan. Nah, memang mereka seperti itu. Tapi juga dipakai. Nah, sebagian ulama kan ya, mereka menikmati dunia walaupun nggak ngejar, datang sendiri. Yang penting jangan sampai kita dihisab sama Allah dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.